Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Jadi zakat itu secara bahasa adalah mensucikan dan bertambah-tambah. Karena zakat itu mensucikan harta dan memperbaikinya dan menambah-nambahkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Wahai Muhammad, ambillah sebagian dari harta mereka sedekah zakat yang kamu mensucikan mereka dengan sedekah tersebut dan mensucikan jiwa mereka. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqatin wa ma zada malun min riba." Tidak akan berkurang harta karena disedekahkan, dizakatkan, dan tidak akan bertambah karena riba. Kemudian wasar'an ismun li akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafin makhsusatin lah li taifatin makhsusah. Secara syariat, istilah syariat, zakat adalah nama untuk mengambil sejumlah nominal atau kadar harta yang khusus, diambil dari jenis harta yang khusus dengan memenuhi syarat-syarat kriteria khusus, diberikan kepada golongan yang khusus, yaitu 8 asnaf yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ruknun min arkanil Islam wa fardun min furudihi. Zakat adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam dan salah satu kewajiban dari kewajiban di dalam Islam. Wa minal ma'lumati minatin bidarurah, termasuk satu aturan yang diketahui semua orang, baik oleh para ulama ataupun orang awam, itu bagian dari Islam. Jadi al-ma'lum minatini bidarurah, maksudnya ini satu aturan syariat yang diketahui semua orang. Kemudian konsekuensinya, kelanjutannya, fayafuru jahidu wujubiha, maka kafir orang yang mengingkari wajibnya zakat. Kalau ini kewajiban yang hanya diketahui sebagian orang, orang ingkar itu ya masih diterima, dimaafkan. Tetapi zakat ini salah satu rukun Islam, diketahui semua orang, ini wajib. Kalau ada orang mengingkari maka dihukumi kufur. Fa'inim tana'an adaiya man wajabat alaihimuz zakat. Kalau ada orang yang berkewajiban zakat, dia menolak, membangkang, tidak mau membayar zakat, batalahumul imamu, maka wajib bagi penguasa negara untuk memerangi mereka. Ifayakhuduha minhum qahran, wajib bagi imam mengambil zakat dari mereka secara paksa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sawan qatalu al-imam amla, baik mereka ini memberontak kepada imam ataupun tidak. Jadi ini saya ulangi, zakat itu sama dengan sholat. Zakat itu salah satu kewajiban yang sering disebut bersamaan dengan sholat. Maka orang yang mengingkari sholat, orang mengingkari zakat, itu dihukumi kafir, dihukumi murtad. Nah, di dalam negara yang sudah berjalan syariat Islam, ini saya ulangi, di sebuah negara yang sudah siap untuk menegakkan syariat Islam, maka pelanggaran sholat ini perkara yang berat.
pelanggaran zakat ini perkara yang berat. Karena apa? Karena pelanggaran sholat itu, orang meninggalkan sholat, ini entah dia ini mengingkari sholat atau tidak, ini akan merobohkan agama dari dalam. Orang yang sengaja tidak mau sholat ini akan merobohkan agama dari dalam. Maka, man aqama, faqad aqamaddin, wa man tarakaha, faqad hadamaddin. Barang siapa menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa mengingkari sholat, ini sama dengan merobohkan agama. Zakat juga begitu. Zakat itu salah satu pemasukan negara di dalam negara Islam. Di negara Islam itu tidak ada pajak dibebankan kepada umat Islam, nggak ada. Jadi makanya di dalam kitab-kitab fikih itu ada satu bab yang biasanya dikumpulkan, yaitu bab mengenai zakat, ghanimah, fai. Itu dikumpulkan biasanya. Zakat, ghanimah, fai. Ini kayak pembagian zakat, ghanimah, fai itu digabungkan. Karena apa? Karena sebuah negara itu bisa berdiri, bisa berjalan, perlu biaya. Dan negara Islam itu bisa berdiri di antara pemasukannya dari mana? Dari orang Islam, pemasukan negara Islam itu dari zakat. Ada zakat, ada kafarat, di antaranya itu. Kemudian dari orang kafir ada namanya jizyah, ada ghanimah, ada fai. Orang-orang kafir yang siap hidup di negara Islam, maka wajib bayar jizyah tahunan, pajak tahunan, yaitu biasanya kafir, namanya kafir dhimmi. Orang-orang kafir yang tinggal di negaranya, tapi siap tunduk dengan negara Islam, bayar upeti tahunan, pajak tahunan, namanya kafir mu'ahad. Lah orang kafir yang dia ini tidak siap tunduk kepada Islam, tidak mau bayar upeti, tinggal di negaranya, namanya kafir harbi. Lah kalau kita perangi mereka dan kita bisa mengalahkan mereka, merampas harta mereka, itu namanya ghanimah. Jadi dalam negara Islam ini, kalau negara betul-betul dikelola dengan cara Islam, baik pemasukan dari orang warga muslim atau pemasukan negara dari warga non-muslim, semuanya halalan thayyibah. Bahkan sebagian ulama mengatakan penghasilan daripada ghanimah dan fai itulah penghasilan yang paling halal diantaranya. Kenapa? Karena dari ghanimah dan fai itulah yang diberikan oleh baginda Nabi SAW kepada keluarganya, istri-istrinya sebagai nafkah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu sebagai penghasilan hamba yang paling dicintainya, begitu pula keluarganya, kecuali dipilihkan daripada sumber yang paling halal. Maka harta ghanimah, harta fai yang diberikan orang kafir kepada orang Islam, itu adalah harta yang paling halal. Jadi makanya ini satu gambaran. Ketika orang itu ingin mendirikan negara Islam, dan negara Islam itu paling ditakuti orang-orang kafir. Kenapa? Karena ketika orang Islam itu menegakkan syariat Islam, itu tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang di luar Islam seberapapun kekuatannya. Selepas baginda Nabi Muhammad SAW, maka ini ada Khulafaur Rasyidin 40 tahun. Selepas itu ada Bani Umayyah. Selepas itu ada Bani Abbasiyah. Selepas Bani Abbasiyah transisi kepada itu Turki Utsmani. Ini ada panjang juga yaitu Mamalik. Jadi ketika Islam itu
menegakkan aturan Islam, dengan cara Islam, 1400 tahun nggak bisa dikalahkan. Ini ada negara namanya Persia dibangun 1000 tahun. Ada negara namanya Romawi dibangun 400 tahun lebih. Kemudian kedua-duanya ditaklukkan oleh orang-orang Islam yang tinggal di Madinah itu, berpusat di Madinah. Negara yang dibangun begitu singkat, dengan peralatan yang begitu sederhana, bisa menaklukkan dua negara adidaya di zamannya, yaitu Romawi penguasa barat dan Persia penguasa timur. Penguasa dunia barat, penguasa dunia belawan timur ditaklukkan oleh satu negara, Qaryatun, yang begitu kecil, ada di tengah padang pasir, tidak dikenal di peta dunia di saat itu. Jadi ini kekuatan Islam. Nah, selepas wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang kafir, beberapa orang murtad menyangka kekuatan Islam itu kalau ada nabinya. Kalau tidak ada nabinya, bisa kita kalahkan. Nah, disitulah sepeninggal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Romawi, orang-orang non-Muslim ingin menyerang Madinah. Lah, ternyata umat Islam juga tetap tidak bisa dikalahkan. Mulai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, diteruskan Sayyidina Hasan selama 6 bulan. Ini 40 tahun zaman Khulafaur Rasyidin, umat Islam menguasai dunia. Begitu pula zaman Bani Umayyah, sekitar 100 tahun lebih itu, juga tidak bisa dikalahkan. Diteruskan oleh Bani Abbasiyah. Ini umat Islam menguasai dunia. Kemudian diteruskan Turki Utsmani, itu Bani Abbasiyah itu 500 tahun. Turki Utsmani 625 tahun. Maka ini kenapa? Kenapa ketika umat Islam bicara mengenai khilafah, maka orang kafir langsung takut, gitu. Ketika umat Islam bicara mengenai khilafah yang menegakkan syariat Islam, ini orang kafir langsung takut, karena ketika umat Islam itu menegakkan ini aturan Islam, tidak bisa dikalahkan. Mereka punya kekuatan. Di mana kekuatannya? Kekuatannya yuk ketika mereka berpegang dengan agamanya. Maka disitulah ketika orang-orang Eropa itu minta bantuan ke orang-orang mana itu, minta bantuan kepada Cina. Apa kata Cina? Selama umat Islam berpegang dengan akidah dan ajaran agamanya, saya kirim bantuan dari Cina, ini pasukan yang panjangnya dari Cina sampai negara kamu, tidak bisa mengalahkan itu umat Islam. Ini fakta gitu. Maka itu pula yang dipakai oleh Jenderal Paris. Ketika mereka selalu gagal perang dengan pasukan Turki, maka akhirnya satu tentara dipanggil. Ini ada ikan di dalam kolam, sudah, kamu bunuh itu ikan. Maka dia usaha membunuh ikan mulai pagi sampai sore, ya nggak bisa. Tentara yang lain nggak bisa. Maka oleh jenderal, jadi kalau begitu kamu caranya membunuh itu ikan, tidak akan pernah berhasil. Caranya bagaimana? Kosongkan ini kolam, pisahkan ikan daripada airnya. Ketika kolam itu dikosongkan, ikan sudah berpisah dari air, disitulah kamu dengan mudah akan membunuh ikan. Lah, begitulah umat Islam. Dalam sejarah mereka nggak bisa dikalahkan karena berpegang dengan agamanya. Makanya sekarang ini kalau kamu ingin mengalahkan umat Islam, nah itu dikalahkan, itu dikeluarkan, dipisahkan dengan ajarannya. Supaya mereka meninggalkan ajarannya, meninggalkan akidahnya, meninggalkan tuntunan nabinya, maka dengan mudah mereka akan dikalahkan. Nah disitulah maka mereka mulai masuk ke dalam
itu kerajaan Turki kepada masyarakatnya menanamkan itu pemahaman-pemahaman liberal dan sejenisnya. Akhirnya dalam jangka 100 tahun lebih itu usaha untuk menanamkan itu akidah yang melenceng itu, melemahkan keyakinan Islam kepada ajaran Islam itu sendiri. Jadi melemahkan keyakinan umat Islam dengan ajaran Islam itu sendiri perlu waktu 100 tahun lebih. Maka akhirnya disitulah justru akhirnya yang menyerang dari dalam adalah ya umat Islam sendiri. Jadi ini satu hal yang kenapa orang kafir itu paling takut dengan berdirinya sebuah negara dengan syarat Islam. Somalia dihalang-halangi, Afghanistan dihalang-halangi. Taliban itu kan santri-santri daurah di Pakistan kan gitu kan. Maka ini berusaha ketika berdiri sebuah negara, usaha dihalang-halangi. Karena apa? Terbukti ketika Taliban itu berusaha berpegang dengan syariat, walaupun dengan peralatan yang apa adanya, Uni Soviet nggak bisa mengalahkan, Amerika pun juga nggak bisa mengalahkan. Ini satu fakta di depan mata kita, ketika umat Islam berpegang dengan agama, nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka kita belajar agama ini, kita mulai dari belajar fikih, itu nanti satu saat cita-cita kita itu yang menegakkan berdirinya sebuah negara Islam. Walaupun ini dianggap sebuah teroris atau apa, teroris itu bahasa Amerika. Jadi Amerika sendiri, Israel sendiri, yang mengatakan, mengklaim umat Islam sebagai kejam, teroris, mereka yang hari-hari membunuh manusia tanpa ada hukum. Nah, seperti itu. Maka inilah, apa itu, di pondok belajar fikih, kemudian para da'i juga berdakwah di masyarakat. Ini kalau para da'i, juga orang-orang pondok pesantren, kerjasama, bahwa nanti ketika orang itu berdakwah, lama-kelamaan ceritanya ya seperti ketika dakwah di Mekah itu ditegakkan 13 tahun, maka wujudlah Madinah. Jadi Madinah itu bukan wujud apa dari usaha yang sebentar tahu-tahu wujud Madinah. Enggak. Wujudnya Madinah itu selepas wujudnya dakwah 13 tahun di Mekah gitu loh. Maka kita ini membaca kitab fikih jangan berangan-angan. Ini berangan-angan bahwa hanya dengan ini membaca kitab langsung akan wujud agama. Tidak. Jadi antara pondok pesantren, bagian yang ngaji, dengan ini para da'i yang bergerak sosialisasi di masyarakat untuk mengenalkan agama di masyarakat harus kerjasama. Para da'i yang bergerak di masyarakat dan para ulama yang ngajar di pondok pesantren harus kerjasama. Sehingga nanti punya tujuan yang sama. Ini orang para da'i ini kalau tidak mau kerjasama dengan pondok, akhirnya juga banyak menabrak aturan syariat gitu. Nah orang pondok sendiri, itu kalau tidak mau kerjasama dengan para da'i, nanti apa yang diajarkan di pondok sulit untuk diterapkan di masyarakat. Kita bicara syariat Islam, bicara, tetapi ini orang pondok tidak ada kerjasama dengan para da'i, maka apa yang dibaca di pondok sulit untuk diwujudkan di masyarakat. Maka inilah orang Islam itu harus saling memerlukan satu sama lain, ya seperti kita dalam tubuh ini ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, bukan saling menghujat, bukan saling apa itu mencaci maki, bukan saling merendahkan, bukan. Umat Islam itu saling memerlukan satu sama lain, begitu. Ini saya harus bicara panjang sampai kemana-mana karena perkara ini yang terkadang apa itu diabaikan gitu, kurang diperhatikan. Jadi saya ulangi bahwasanya untuk mewujudkan ini semua memang ini perlu sebuah negara yang apa itu betul-betul memakai undang-undang syariat Islam baru bisa diterapkan. Kemudian termasuk di sini
Orang yang mengingkari sholat, mengingkari zakat, itu dihukumi kafir dalam arti dihukumi murtad. Maka akhirnya dipenggal kepalanya. Maka ini terkadang orang kafir juga menilai ini satu kekejaman. Jadi ketika umat Islam itu memakai ayatul qital, mereka menganggap ini sebuah kekejaman. Padahal orang kafir sendiri itu hari-hari berbuat kekejaman kepada masyarakat. Hari-hari berbuat kezaliman begitu. Maka disinilah, monggo. Maka ini yang saya uraikan tadi, apabila ada satu warga tinggal di Saudi Arabia, dia tidak mengakui ada kerajaan namanya Saudi Arabia, ada negara Saudi Arabia, ini ada rajanya, Raja Salman, dia tidak mengakui, maka insya Allah tidak ada 1 jam, dia langsung dipenggal kepalanya tanpa diadili. Mungkin begitu itu. Ataupun ada pengadilan, kalau tidak dipenjara seumur hidup, ya dipenggal kepalanya. Orang tinggal di Indonesia, tidak mengakui adanya negara namanya Indonesia, tidak mengakui pimpinan negara namanya presiden, ya akan dihukum mati. Dan semua orang yang berakal akan menganggap bahwa hukuman untuk orang ini, membunuh orang semacam ini, itu lebih ringan daripada sikap dia sendiri yang tinggal di sebuah negara tapi tidak mengakui adanya sebuah negara. Tinggal di sebuah kerajaan, tidak mengakui adanya raja. Maka ini yang dimaksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa kekufuran itu lebih berat daripada memenggal kepala orang kafir itu sendiri. Gimana Hakim? Gimana, Zed? Udah rekam tadi udah? Udah, Zed, udah rekam. Ya. Jadi ketika ada orang itu tidak mengakui sebuah negara, sedangkan dia tinggal di negara itu sendiri, maka orang yang berakal akan sepakat, orang yang tahu aturan hukum, pakar hukum akan sepakat, itu dianggap orang kurang ajar. Maka hukuman yang paling layak adalah memenggal kepala dia, menembak mati dia. Dan kematian dia itu sendiri lebih ringan daripada perbuatan dia. Lah begitulah sekarang ini, orang tinggal di bumi Allah, makan rizki dari Allah, bernafas oksigen yang diciptakan oleh Allah. Semua fasilitas yang dia pakai adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian dia ini tidak mengakui adanya Allah. Dia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, dia mengingkari adanya Tuhan Allah atau dia syirik. Dia mensekutukan dengan mengakui adanya Tuhan selain Allah. Maka ini satu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Sebagaimana kalau orang itu kafir ya, tinggal di sebuah negara, kemudian tidak mengakui negara tersebut, tidak mengakui adanya raja atau presiden di negara tersebut, maka orang musyrik itu adalah orang yang tinggal di sebuah negara yang sah, kemudian terus dia mengakui, mendeklarasikan adanya seorang raja, seorang presiden yang lain selain raja dan presiden yang sah. Namanya pemberontak. Maka seorang pemberontak atau seorang yang tidak mengakui adanya sebuah raja, ini hukuman paling layak adalah hukuman pancung. Lah begitu pula orang yang kufur kepada Allah, orang yang syirik kepada Allah, dia tidak mau menyembah kepada Allah atau mengakui adanya penguasa di alam semesta selain Allah, ini tidak ada yang layak hukuman bagi dia selain hukuman pancung. Di dunia dipancung, di akhirat hukuman bukan hukuman seumur hidup, kekal di neraka selama-lamanya. Kak, ini untuk membantah apa itu pernyataan-pernyataan orang kafir yang menganggap bahwa
aturan Islam itu kejam. Syariat Islam itu kejam. Syariat Islam itu tidak manusiawi. Syariat Islam itu melanggar hak asasi, padahal sebetulnya pernyataan-pernyataan sanggahan-sanggahan mereka itu hari-hari mereka langgar sendiri. Maka alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tidak ada aturan yang lebih adil melebihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan mengenai apa itu kaitan dengan aturan Islam. Ketika sebuah negara sudah bisa membuat dan menegakkan aturan Islam, kemudian sebuah negara Islam itu akan menghukum pancung kepada orang yang meninggalkan sholat, entah itu dia malas atau mengingkari. Kalau malas, dia masih dikuburkan di pemakaman muslimin, dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman muslimin. Kalau dia mengingkari, ya dipancung sebagai murtad gitu. Wal aslu fi qabla al-ijma'i qaulu ta'ala. Dasarnya wajib zakat sebelum ijma' adalah firman Allah Ta'ala, wa atuz zakah. Dan tunaikanlah zakat, wa qaulu ta'ala. Dan firman Allah yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad sebagian dari harta mereka, shadaqatan, sedekah zakat, yang kamu mensucikan mereka. Jadi mensucikan harta mereka, mensucikan diri mereka, mensucikan jiwa mereka, dia dengan sedekah tersebut. Jadi ini harus dipahamkan kepada umat-umat Islam yang sudah layak untuk, sudah berkewajiban bayar zakat. Ini. Di dalam sebuah hadis, itu ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ayatil khairu bisyar. Wahai utusan Allah, apakah harta ini bisa membawa keburukan? Jadi al-khairu, makna al-khairu, lafaz al-khairu ini kita membahas bahasa dulu. Lafaz al-khairu ini termasuk lafaz mustarak, satu lafaz yang bermakna ganda. Di mana al-khairu itu bisa diartikan agama, takwa, juga bisa diartikan harta. Jadi ini lafaz mustarak. Al-khairu bisa diartikan agama, takwa, bisa diartikan harta, penghasilan. Lah sedangkan sahabat ini bertanya, ayatil khairu bisyar, wahai utusan Allah, apakah harta, al-khair, harta bisa membawa keburukan? Maka baginda Nabi SAW tidak langsung menjawab. Beliau diam sejenak. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membawa wahyu untuk menjawab pertanyaan salah satu sahabat tersebut. Maka usai terima wahyu, beliau bertanya, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Ana ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu la ya'ti illa bil khair. Awa khairun huwa. Jadi maksudnya al khairu, kebaikan yang sesungguhnya yaitu agama, tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Apakah kamu menyangka bahwa harta itu kebaikan? Jadi jawaban baginda Nabi SAW ini, beliau menjawab satu pertanyaan juga meluruskan pemahaman. Sahabat bertanya, al-khair diartikan harta. Tetapi baginda Nabi SAW menjawab bahwa al-khair yang sesungguhnya bukan harta. Al-khair yang sesungguhnya itu adalah agama.
bahwa agama itu tidak didatangkan kecuali membawa kebaikan. Al khairu al khairu ala tamam alal kamal, kebaikan yang sesungguhnya, al khairu hakikatan, kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sesungguhnya yaitu agama, itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Agama itu membawa kebaikan dunia dan akhirat. Awa khairun huwa, apakah kamu sangka bahwasanya harta itu kebaikan? Maka hadis ini panjang, kurang lebihnya mananya begini. Adapun yang kamu tanyakan mengenai harta, harta itu seperti satu saluran air. Saluran air, kemudian di kanan kiri tumbuh rumput. Saluran air, kanan kiri tumbuh rumput. Maka tentu akan didatangi oleh binatang-binatang ternak. Kemudian datanglah binatang ternak. Dia makan rumput di sekitar saluran air itu, juga minum airnya dari sungai kecil, sungai yang mengalir begitu. Dia akan makan rumput, minum airnya, makan rumput, minum airnya. Kalau binatang tadi bersikap yang benar, yaitu apa? Selesai dia makan, dia minum, maka dia akan istirahat. Dia juga akan berak, dia akan kencing. Maka binatang tadi akan ambil kebaikan daripada itu saluran air dan rumput, padang rumput yang ada di kanan kirinya. Tetapi kalau binatang tadi tidak bersikap benar, dia hanya makan, minum, tidak pernah berak, tidak pernah kencing, maka tidak akan lama dia pasti akan mati. Ini satu gambaran, satu perumpamaan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung siapa yang membawanya. Beda dengan agama. Kalau agama al khairu fil haqiqat, ya, maka al khairul fil haqiqat ini pasti akan membawa kebaikan. Agama, apapun kondisi manusia, entah longgar, entah sempit hidupnya, entah kaya, entah miskin, jadi raja jadi rakyat jelata, kalau membawa agama pasti akan membawa kebaikan, baik dunianya, baik akhiratnya. Tapi harta itu tidak. Harta seperti saluran air yang dikelilingi padang rumput. Nah, kalau sikap kita seperti ternak yang pertama, yaitu apa? Kita dapat uang, dapat harta, kemudian ada infak, ada sedekah. Iyo, kita ini dapat harta lagi, kita infakkan sebagian, kita sedekahkan. Maka ini namanya orang seperti makan, minum, kemudian ada berak kencingnya. Maka disitulah hanya dalam hadis lain, baginda Nabi SAW bersabda, innama hiya awsakhun nas, la yasluhu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Zakat itu adalah kotoran manusia. Zakat itu ibarat kotoran, maka tidak layak untuk diberikan kepada baginda Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan keturunannya. Ini kotoran dalam riwayat yang lain. Jadi orang yang bersedekah itu seperti orang makan, minum, binatang makan, minum, juga berak kencing, keluar kotoran. Nah, kalau nggak dikeluarkan, ya seperti golongan kedua, mati. Kalau kita cuma sukanya numpuk harta, nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah, akhirnya mati kekenyangan, ya karena harta itu sendiri. Maksudnya apa? Harta yang mestinya itu membawa manfaat dalam kehidupan kita, ketika orang tidak mau zakat, tidak mau sedekah, maka harta akan menjadi racun dalam kehidupannya, akhirnya menghancurkan kehidupan dia sendiri. Nah, seperti itu. Akhirnya yang dimakan jadi penyakit, jadi musibah, bala. Ini gara-gara orang tidak mau zakat. Makanya uraiannya seperti begini, kata para ulama. Jadi kalau kita ini punya toko, sudah ada satu nisab, tidak mau zakat, maka tahun kedua, apa yang ada di toko kita itu
2,5% dari toko kita itu sebetulnya adalah harta 8 golongan tadi. Harta orang lain. Campur dengan harta kita. Tahun ketiga juga begitu. Kita nggak mau zakat. Akhirnya tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ke-10. Itu yang mencampuri dan mengotori harta kita itu semakin banyak. Lah, ketika harta kita ini campur dengan harta haram, 2,5%, tahun berikutnya menjadi 5%, tahun berikutnya menjadi 7,5%, tahun berikutnya menjadi 10%. Harta kita ini bercampur dengan harta orang lain. Maka harta yang halal campur dengan harta haram. Idza istamal halal wal haram gulibal haram. Akhirnya yang kita makan hari-hari bersama keluarga kita itu harta yang beracun. Nah, ketika sudah beracun itu campur, akhirnya akan jadi musibah malapetaka dalam kehidupan kita. Jadi penyakit dalam diri kita. Nah, itu diantaranya seperti itu. Sama halnya dengan seorang petani. Seorang petani, dia ini sudah wajib zakat, 10% atau 5% nggak mau bayar zakat. Akhirnya gabah yang dia makan, padi, beras yang dia makan, itu campur antara harta dia dengan harta 8 golongan yang berhak terima zakat, terutama fakir miskin itu. Kemudian kalau dia ini 1 tahun panen 3 kali, padinya, jagungnya, dia panen 3 kali, nah, akhirnya yang bercampur dengan harta dia ini coba 10%, menjadi 20%, menjadi 30%. Akhirnya yang harta haram yang mencampuri harta dia semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Berbagai alasan petani itu nggak mau bayar zakat, berbagai alasan. Ini untuk obat lah, ini untuk apa itu menghalau hama lah, diganggu tikus, macam-macam lah itulah. Itu semua sebetulnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu disuruh bayar zakat, kamu ini masih tolah-toleh, terkadang kamu juga tidak mau bayar zakat, disitulah akhirnya Allah paksa juga ini harta kita keluar, tapi dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Makanya dalam sebuah hadis kurang lebihnya hasinu amwalakum bisadaqah. Lindungilah harta kamu dengan zakat atau sedekah. Jadi orang yang berzakat, orang yang bersedekah ini justru dia akan melindungi hartanya dari kehancuran dan kebinasaan. Jadi seperti itu. Makanya kalau orang itu tidak mau, para petani-petani itu tidak mau zakat, akhirnya Allah paksa itu ya keluar itu hartanya, keluar itu sebagian daripada hartanya, tapi bukan sebagai sedekah, tapi sebagai musibah. Untuk biaya ini, biaya ini, biaya ini. Makanya ini kita harus memberikan pemahaman kepada para petani, kepada para pedagang. Ketahuilah bahwa nominal zakat yang ada di harta kalian itu sudah bukan harta kalian. Itu sudah milik orang lain. Kalau kalian tidak mau memisahkannya, tidak mau menyisihkannya, dan memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka Anda ini hari-hari makan campur dengan harta haram. Ketika sudah campur dengan harta haram, tetap kita makan akan jadi masalah. Maka disinilah khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kalau seandainya mereka ini betul-betul menjalankan syariat, betul-betul mau bayar zakat, tidak akan ada itu hama-hama, itu tidak akan ada gitu. Wallahu ta'ala alam wa qad warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsu katsiratun. Telah datang riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadis. Sahihatun yang sahih min di antara hadisu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah
wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Jadi banyak sekali hadis yang menjelaskan secara gamblang mengenai wajibnya zakat. Di antaranya adalah hadis sahih, Islam dibangun di atas 5 tiang. Yang pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya baginda Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa furidat fi sanati tsaniyah minal hijrah. Zakat diwajibkan di tahun kedua hijrah. Pada fardhi shadaqatil fitri, selepas diwajibkan zakat fitrah. Jadi zakat mal itu diwajibkan bersamaan dengan zakat fitrah di tahun yang sama tetapi di waktu yang berbeda. Selepas perang Badar, jadi perang Badar itu pertama kali tahun kedua Hijriah disyariatkannya puasa Ramadan. Maka selepas disyariatkannya puasa Ramadan, disyariatkan zakat fitrah. Nah, selepas disyariatkan zakat fitrah, baru ada syariat zakat mal. Lianna furidat qabla Idul Fitri. Karena zakat fitrah diwajibkan sebelum Idul Fitri. Ini dengan jarak 2 hari. Bisanatil madhkurati aydan. Di tahun yang sama. Kama saya TV babia. Sebagaimana nanti akan datang uraian penjelasan dalam babnya zakat fitrah. Wa wajabat fi thamaniyat asnafin minal mal. Zakat diwajibkan di dalam 8 macam harta. Adzabi wal fiddati. Nomor 1 di dalam emas, nomor 2 perak, wal ibili wal baqari wal ghanami. Nomor 3, 4, 5 onta, sapi, kambing, wal kuti wat tamri wal ainabi. Nomor 6, 7, 8 yaitu makanan pokok, biji-bijian makanan pokok, kurma dan anggur. Jadi kalau secara uraian, harta yang wajib dizakati itu nomor 1 emas, nomor 2 perak. Kalau secara ringkas di sini cuma 3. Yang pertama emas perak. Nah, barang berharga emas perak. Nomor 2 ternak, unta, sapi, kambing. Nomor 3 hasil pertanian yang mencakup makanan pokok dan buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Wa ma'urutu tijarati. Adapun harta dagangan, pada khilatun finakdain, maka masuk di dalam zakat emas perak. Lianha taqawamu bihima. Karena zakat dagang dihargai dengan emas atau perak. Di dalam madzhab Syafi'i ini diantara ausatul madzhab, jadi madzhab yang tengah-tengah begitu. Harta zakat tidak diwajibkan pada semua jenis harta, enggak. Hanya diwajibkan di dalam 8 jenis harta. Yang pertama, kedua, barang berharga. 3, 4, 5 di dalam apa itu ternak. 6, 7, 8 di dalam hasil pertanian. Adapun urudu tijarah masuk dalam nakdain. Faslun. Fiman tajibu alaihi zakatu wa ma tajibu fi mimma dzukira. Siapa yang berkewajiban zakat, wama dan harta-harta yang wajib dizakati daripada yang 8 jenis yang sudah diuraikan di atas. Wa inama tajibu zakatu ala hurin muslimin tamil milki walau ghairu mukallafin. Zakat diwajibkan atas setiap orang yang merdeka yang muslim, sempurna kepemilikannya walaupun belum mukallaf. Bukan mukallaf itu maksudnya kayak orang gila, anak kecil begitu. Amal abdul kinnu. Adapun budak yang 100%, jadi al-kinnu itu budak 100%. Bukan budak muba'ad. Juga bukan budak mukatab. Nah, bukan.
Jadi budak yang tulen murni 100%, wal mudabbaru, dan budak yang dikatakan oleh sayyidnya kalau saya mati kamu merdeka, wal mustauladah, dan budak wanita yang melahirkan anak untuk sayyidnya. Jadi mudabbar, mustauladah ini budak tapi ada harapan merdeka dengan kematian sayyidnya, karena sayyidnya mudabbar, sayyidnya mustauladah ini kalau mati langsung keduanya merdeka. Idza mallaka musayyidu malan, ketika Said memberikan hak milik kepada mereka sejumlah harta, fala zakat alaihim, maka tidak ada zakat atas mereka, li adami sihhati tamallukihim, karena tidak sahnya kepemilikan mereka. Fa'ala sayyidi zakatu ma mallakahu, wajib atas Sayyid membayar zakat apa yang dia berikan hak milik kepada budak, mudabbar dan mustauladah. Lianau bakin ala milki, karena harta tersebut tidak pindah kepada mudabbar, juga tidak pindah kepada mustauladah, tetap menjadi milik sayyidnya. Wa amal mukatabu fala zakat alaih. Jadi budak mukatab itu satu budak yang transaksi dengan sayyidnya. Kalau kamu bisa membayar cicilan kepada saya sekian juta, namanya 20 juta. Kamu bayar cicilan kepada saya 20 juta, dicicil selama 3 tahun. Atau dicicil selama 40 kali cicilan, 36 kali cicilan. Maka kamu merdeka. Maka selepas dikatakan begitu, si budak mengatakan, iya, saya siap. Maka budak ini menjadi manusia yang setengah merdeka. Dari sisi dia bisa bekerja dan bisa memiliki. Maksudnya apa? Budak ini dia boleh bekerja. Selepas bekerja, semua penghasilannya seperti barang marhun. Maksudnya apa? Kalau dia bekerja dan dapat penghasilan, yang diprioritaskan awal adalah bayar cicilan. Kalau dia sudah melunasi cicilan tiap bulan sekian, maka sisanya terserah mau dia pakai. Tapi sebelum dia bisa melunasi cicilan, dia tidak boleh dan tidak halal menggunakan itu harta yang dia dapatkan untuk keperluan yang lain. Ini gambarannya seperti itu. Dan nanti kalau sudah bayar cicilan, tinggal 3 kali cicilan, diwajibkan bagi Sayyid untuk mendiskon. Udah ini 3 cicilan terakhir, kamu saya ibrohkan. 2 cicilan terakhir, kamu saya ibrohkan. Seperti itu. Jadilah dia budak yang merdeka secara sempurna. Tapi ketika dia mukatab ini sudah setengah merdeka, sudah bisa memiliki. Ini si budak itu. Tetapi si budak mukatab walaupun dia bisa memiliki harta, fala zakat alaih, maka dia tidak wajib zakat, la fi zar'ihi wala fi masyatihi wala fi amwalihi. Tidak wajib di dalam hasil pertaniannya, di dalam ternaknya, juga seluruh harta yang lain. Ridha fi milki, karena lemah kepemilikan dia. Li'anau la yamliku tasarrufa fihi, karena dia tidak berhak bertasarruf di dalam harta. Bahwa kamalil ajnabi, maka harta yang di tangannya seperti harta orang lain. Wala ala sayyidi, dan juga tidak wajib zakat atas sayyidnya. Li'anau ghairu malikin, karena dia bukan pemilik. Wala tajib alai zakatul fitri, dan juga tidak wajib mengatasi si budak opo zakat fitrah. Wa amal kafir, ada orang kafir al asliyu, wala zakat alaihi, maka tidak wajib zakat atas dia. Bil mana sabiqi fi awal kitab shalah, dengan makna yang sudah dijelaskan di awal kitab salat. Jadi maksudnya orang kafir tidak wajib sholat selama dia hidup di dunia. Ketika dia tidak sholat, kita sebagai orang Islam telah kafir asli itu ya kafir, bukan murtad maksudnya.
Kafir asli, bu harfi, bu dhimmi, bu mu'ahad. Yang penting bukan murtad. Maka dia tidak wajib sholat. Maksudnya, seumpama dia ini hidup di tengah-tengah orang Islam, dan dia tidak mau sholat, kita tidak berkewajiban untuk mengingatkan dia, atau perintah kepada dia, atau bahkan memaksa dia, tidak punya hak. Tidak punya hak. Karena dia tidak wajib. Zakat juga begitu. Orang kafir itu, dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Tetapi nanti di akhirat, dia tetap ada siksa di neraka sebab tidak sholat, sebab tidak zakat, sebab tidak puasa, tidak haji. Loh, kan memang tidak wajib. Memang tidak wajib, tetapi dia bisa mengerjakan, yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa sulitnya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Jadi maka disinilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Asy'ariyah mengatakan bahwa al-kuffaru mukhatabuna bil furu' kama hum mukhatabuna bil usul gitu. Sebagaimana orang kafir itu diperintahkan untuk bersyahadat, diperintahkan untuk beriman, dia juga diperintahkan dengan furu'. Jadi keberadaan orang kafir diperintahkan untuk beriman ini sepakat ulama, mujma' alaih. Tapi apakah orang kafir ini mukhatabuna bil furu'? Yo, diperintahkan dengan sholat, zakat, puasa, haji, ini khilafiyat. Jadi ulama-ulama madhab Hanafi tidak mewajibkan. Mereka mengatakan ghairu mukhatabin. Tetapi madhab Syafi'i juga ulama-ulama Asy'ari mengatakan mereka diperintahkan mengerjakan furu'. Karena apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini menunjukkan bahwa orang kafir juga diperintahkan mengerjakan furu', baik itu awamir ataupun nawahi. Apa yang menyebabkan kalian, Allah tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor, menjadi penghuni neraka sakor? Mereka menjawab, kami tidak pernah sholat, kami tidak pernah bayar zakat. Nah, kalau diartikan walam nakunu tu'imul miskin, diartikan itu sedekah, ya udah bisa dituntut, sedekah sunnah kalau dituntut. Makanya diartikan sedekah yang wajib. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, lam naku, lam itu linafil maudi. Untuk menafikan zaman yang telah lewat. Kami tidak pernah sholat. Kami tidak pernah bayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami ikut gosip bersama orang-orang yang gosip. Menunjukkan bahwa orang kafir ini ketika mereka maksiat, ikut menggunjing, ikut bikin fitnah, ikut gosip, menyebarkan berita palsu, mereka juga ada siksa. Maksudnya, sebagaimana orang beriman ini ketika dia masuk surga, di samping ada kenikmatan-kenikmatan surga yang merupakan ini balasan sebagai balasan imannya, maka juga ada di surga itu kenikmatan surga yang merupakan balasan sebagai balasan apa? Kenikmatan merupakan balasan keilmuannya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, akhlaknya. Jadi ada macam-macam kenikmatan surga yang sebagai balasan sesuai dengan amalan-amalan kebaikan ini orang beriman. Maka begitu pula di neraka ini, siksa di neraka ini tidak hanya siksa karena kekufurannya, tidak hanya siksa karena isyrak billahnya saja, tetapi juga ada siksa macam-macam aset, semua ada siksanya. Siksa karena membunuh, siksa karena zina,
siksa karena riba, siksa karena nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, siksa karena mengadu domba, macam-macam. Maka orang kafir yang dia mungkin nggak pernah berzina, nggak pernah dia membunuh, dia nggak pernah muamalah riba, tentu lebih ringan daripada orang sudah kafir, yo nggak sholat, yo dia pembunuh, yo dia muamalah nggak benar, yo judi, yo zina, macam-macam kemaksiatan dia buat, tentu ini siksanya berbeda. Maka inilah yang menjadi dalil Ahlussunnah wal Jamaah, juga itu madzhab Syafi'i, bahwasanya orang kafir ini mukhatabuna bil furu'. Maka tidak wajib zakat, artinya di dunia dia tidak diperintahkan. Tapi kalau dia juga nggak mau masuk Islam, nanti di akhirat selain maksiat karena kekufurannya, dosa karena kekufurannya dan isyraknya, ada juga siksa karena tidak mau zakat, tidak mau sholat. Kalau aslama lam yajib alaihi al-qadha lima madha qabla islamihi. Kemudian kalau dia ini masuk Islam, maka tidak wajib atas dia mengqadha 5 untuk zakat-zakat yang telah lewat sebelum masuk Islam. Jadi cuma jangan dipahami berarti orang kafir ini kalau nanti masuk Islam wajib mengqadha, Pak. Dia sudah punya toko gede, punya toko mall, ini punya 1000 Indomaret. Berarti kalau masuk Islam wajib qadha? Enggak. Enggak. Kenapa? Kullil ladzina kafaru iyam tahu yughfar lahum ma qad salam. Sebagai ta'alluf, sebagai rayuan kepada mereka untuk tertarik kepada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, iyam tahu, kalau mereka mau berhenti an kufrihim wa an isyrakihim billah, mereka mau berhenti daripada kekufurannya dan isyraknya, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni semua yang telah lewat. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al hijrah tajubu ma qablah wal islam yajubu ma qablah. Hijrah ini akan menghancurkan semua dosa sebelumnya. Islam juga begitu, yajubu ma qablah, menghancurkan semua dosa yang diperbuat sebelumnya. Nah, kalau ada orang kafir kaya raya masuk Islam, nggak wajib dia mengqadha. Nah, ini orang kafir asli ya, bukan murtadnya. Tidak wajib mengqadha apa yang telah lewat sebelum masuk Islam. Nah, melakukan indahu 'abdun muslimun aw qaribun muslimun, kecuali kalau dia memiliki budak muslim atau kerabat yang muslim, maksudnya kerabat ini anak kecil, orang tua. Wajib alaihi fitraduhuma, maka wajib bagi si kafir bayar fitrah untuk budak muslim dan kerabat, yakni kerabat yang wajib dikasih nafkah, yaitu orang tua dan anak, alal asahi. Jadi maka ini Islam itu begitu adil. Jadi dalam negara Islam ini zakat hanya dibebankan kepada umat Islam. Lah orang kafir itu diwajibkan apa? Orang kafir nggak ada zakat, orang kafir wajib jizyah, pajak. Jadi kemudian orang kafir itu wajib, itu tadi, bayar upeti tahunan. Itu sebagai bentuk keadilan di dalam undang-undang syariat Islam. Maka kalau sekarang itu ada orang, kita ini negara yang apa-apa dipajeki. Ya, negara kita ini apa-apa pajak. Makan di restoran pajak, makan di warung pajak, motor pajak, mobil pajak, tanah pajak, toko pajak, penghasilan semua pajak. Boleh enggak ini terus pajak ini kita niatkan sebagai zakat? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pajak, ya pajak. Pemerintah tuh menarik dari kita, orang-orang Islam tuh sebagai pajak. Dan pajak itu kegoliman.
Jadi pajak itu kayak gosop gitu loh. Kenapa dikatakan gosop ya? Seperti merampas paksa. Kalau kamu tidak mau bayar pajak, kamu akan tidak dapat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi begitu. Ada ancaman-ancaman begitu. Jadi pajak itu, walaupun yo sebagian ulama kontemporer itu mengatakan ya ada unsur halalnya, tetapi mayoritas ulama-ulama salaf dan mayoritas yang ada di kitab-kitab itu pajak itu tetap haram. Jadi karena apa? Karena banyak negara zaman sekarang ini yang mereka ini tanpa pajak bisa mengelola negara dengan baik. Nanti kayak negara mamanya itu negara-negara Timur Tengah dengan minyaknya itu, entah di negara Kuwait, dulu negara Saudi, atau negara Qatar, Uni Emirat Arab itu bisa hidup tanpa pajak, bahkan bisa mensubsidi rakyat. Gitu. Ketika sumber daya alam itu dikelola dengan benar. Dan negara kita itu apa yang tidak ada itu apa semuanya ada. Tapi ketika tidak dikelola dengan benar, akhirnya pemerintah itu mengambil untuk membiayai berjalannya pemerintahan, bukan mengambil dari sumber daya alam yang ada, bukan dari minyaknya, bukan dari emasnya. Padahal Freeport itu, kata sebagian orang yang kerja di sana, itu Freeport itu kata satu info itu bisa menghidupi 26 negara. Freeport. Itu baru satu tambang emas. Jadi makanya ketika pemerintah tidak mengelola sumber daya alam dengan benar, malah mengalihkan ini biaya pengelola negara dari pajak yang ada itu adalah kedoliman. Makanya ya kita sebagai warga kalau ingin tenang dalam ibadah, ya, ingin nyaman dalam berdakwah, ya kita bayarlah itu pajak. Kalau hati kita nggak ikhlas, ya menjadi harta rampasan, harta gosok, sehingga bisa tidak halal diterima oleh orang yang makan kan gitu. Nah kalau ingin supaya ini harta bisa halal dimakan oleh orang yang mengambilnya, ya kita niatkan sedekah. Niatkan sedekah, karena walaupun dua-duanya ini berpahala, tapi akibat dari kita ini mengikhlaskan sebagai sedekah, akhirnya halal bagi orang yang mengambilnya dan memanfaatkannya. Tetapi kalau ini apa itu kita tidak ikhlas, nah itu tadi akhirnya menjadi racun bagi orang yang memakannya. Tapi ini pembahasan yang panjang lah, ini pembahasan yang panjang. Jadi sehingga ini masalah pajak ini karena penggunaan itu juga untuk kemaslahatan bersama, ini sebagian ulama kontemporer itu ada yang memberikan hukum agak ringan gitu, agak ringan. Maksudnya tidak haram mutlak, ya ada unsur halalnya, istilahnya itu subuhat begitu. Jadi ini yang membedakan, saya ulangi. Jadi kalau ada orang Islam, dia ini bayar pajak ini, pajak ini, pajak ini. Kemudian dia niatkan, kita sudah punya toko, sudah bayar zakat, juga ditarik pajak. Nah, bisa tidak ini pajak kita niatkan sebagai zakat? Nah, jawabannya nggak bisa. Jadi tidak bisa kita meniatkan itu pajak, karena pemerintah memang mengambil itu sebagai pajak, bukan sebagai zakat, dan disalurkan bukan kepada asnaf 8, tetapi ya untuk umum gitu loh. Jadi segi namanya saya sudah beda, dan segi penyaluran juga berbeda. Maka tidak boleh kita niatkan itu sebagai zakat. Jadi walaupun sudah ditolimi pemerintah, lah kita ya tetap wajib bayar zakat. Kalau memang di dalam harta kita ada zakat. Nah terus bagaimana sikap kita ini? Ya tadi saya katakan, itu saya pernah baca, ngaji dulu di kampung itu kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi kalau nggak salah. Di situ atau di kitab yang lain, saya lupa itu. Bahwa nanti akan datang akhir zaman itu semua dipajeki. Semua dipajeki. Penguasa-penguasa yang ingin mengambil harta kalian.
Maka apa arahan baginda Nabi SAW? Selama yang dipaksakan adalah bukan yang di apa itu, yang dipaksakan bukan apa itu meninggalkan agama kalian. Jadi cuma dipaksa untuk membayar harta, membayar pajak, sudah ikuti aja. Serahkan, itu ujian di akhir zaman. Jadi ujian di akhir zaman kita diuji dengan penguasa-penguasa yang apa-apa dipajaki, apa-apa dirampas, sudah kasihkan. Selama yang dipaksakan bukan meninggalkan agama kalian. Tapi kalau mereka memaksakan untuk meninggalkan ajaran agama, yang nggak usah diikuti. Tapi selama yang diminta cuma harta, udah kasih. Ini sudah ada arahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wa amal murtad, adapun orang murtad falam yaskut anu birriddah, tidak gugur anu dari murtad berita disebab riddah apa ma kewajiban-kewajiban wajib alaihi fi halil Islam yang wajib atas dia ketika masih Islam. Ya tasabata wujubuhu falam yaskut biridati ka gharamatil murtad, karena telah ditetapkan kewajiban ma atas dia, maka tidak gugur apa ma kewajiban tadi dengan sebab dia meninggalkan Islam, sebagaimana mengganti barang-barang yang dia rusak. Dia ini keluar dari Islam atau Islam, kalau dia merusakkan barang ya wajib ganti. Wa amma wajib bi haliridati, adapun kewajiban yang ditetapkan dikala dia sudah murtad, wa maqufun, maka ditangguhkan. In ada ilal islami tabayyana baqa milki lau fatajibu zakatu wa illa fala. Bagaimana ditangguhkan? Artinya, kalau dia kembali kepada agama Islam, maka jelaslah kita bahwa harta itu milik dia, sehingga wajib dia zakati. Jadi apa yang dia tinggalkan selama murtad, sholatnya wajib dia qadha. Zakat-zakat yang dia tinggalkan selama murtad 10 tahun itu, maka wajib dia qadha. Baiklah, kalau dia ini tidak kembali kepada Islam, fala maka tidak wajib. Kenapa? Orang murtad itu langsung ditangkap, kemudian diinterogasi, maksudnya diminta klarifikasi, kamu ini betul murtad gitu. Terus disuruh taubat, balik kepada Islam. Kalau dia balik kepada Islam, udah dilepaskan, juga harta dikembalikan. Tetapi ketika selepas dia ditangkap dan hartanya disita, disuruh masuk Islam tidak mau, maka dia dipenggal kepalanya dan seluruh hartanya dirampas, diserahkan ke Baitul Mal sebagai fai'ul muslimin. Jadi orang murtad ini langsung ditangani oleh polisi syariat, kemudian diinterogasi, kalau ditarget suruh taubat, mau taubat, ya dikembalikan hartanya. Kalau dia tidak mau taubat, maka dipenggal kepalanya dan harta yang disita dirampas oleh negara, diserahkan ke Baitul Mal sebagai fai'ul muslimin. Naam, yujizu yukhraju fi hali ridati, seumpama dia membayar zakat di kondisi sedang murtad, masih murtad, maka sah. Wa yutabaru lahu adamu niyatihi, dan dimaafkan baginya tidak ada niat dia. Nah, ini pembahasan memang agak panjang dan penting, sehingga saya menjabarkan panjang. Ini ada waktu 20 menit. Silakan mau bertanya. Ya, 20 menit. Silakan mau bertanya. Dibuka itu Hakim. Hakim, Ya, Zat. dibuka. Ada yang tanya Panda? Udah dibuka, Zat. Udah. Ada yang tanya? Enggak ada? Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Tahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. soalnya Siapa ada ini? yang teman isi Tahir Ustaz. Suaranya kurang jelas. Coba suaranya agak keras sedikit.
Tahir, Tahir. Ya, Eh, mau tanya, ada teman hadiahkan istrinya tuh tasbih daripada emas, itu wajib dizakati juga ya nggak Ustaz? diulangi. Tasbihnya dipakai. Ada teman hadiahkan istrinya tasbih daripada emas, itu wajib Apa? bisa dizakati juga ya? Nah, terus, Tasbih emas, tasbih emas itu wajib dizakati nggak? jadi kalau tasbih itu dianggap sebuah perhiasan yang dia pakai di gelangnya atau apa, dipakai di lehernya. Kalau itu bentuknya perhiasan, maka nggak ada zakat, gitu. Nggak wajib Pakainya zakat. untuk bertasbih gitu, wajib zakat. Nah iya, wanita itu wanita itu selama itu dianggap sebagai perhiasan, jadi kan juga itu sebagai perhiasan, nggak ada zakat. Kan tasbih itu bentuknya juga bisa untuk kalung, bisa untuk gelang kan gitu kan. Jadi kalau dianggap itu secara uruf masih lingkup perhiasan, dan wanita itu kan halal pakai perhiasan dari emas kan gitu kan, maka itu nggak ada zakat gitu. Tapi kalau bentuknya itu sama sekali tidak berbentuk perhiasan, jadi bentuknya itu tidak berbentuk perhiasan dan juga tidak layak untuk sebagai perhiasan dikenakan di apa itu gelang atau di kalung itu, berarti itu seperti barang ya barang-barang simpanan alat begitu. Sehingga kalau itu bukan perhiasan, maka ini kalau sudah ada satu nisab wajib ada zakatnya gitu. Kayak seperti dikiaskan dengan alat-alat mangkok, piring kan gitu kan. Mangkok, piring lah. Itu walaupun yang pakai wanita kan tetap ada zakatnya. Cuma ini pertanyaan ini sudah di luar yang kita bahas tadi. Karena kita belum bicara mengenai jenis item emas apa saja yang wajib dizakati kan gitu kan. Apakah semua emas wajib dizakati ataukah ada pengecualian kan gitu kan. Nah di situ itu. Jadi ini pertanyaan sudah di luar-luar pembahasan gitu. Oke, yang lain ada yang kaitan dengan yang dibahas tadi? Gak ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. yang jika seorang kafir dia memiliki seorang hamba yang muslim atau qarib yang muslim itu wajib ke atas dia membayar fitrah untuk mereka. Itu kalau dia nggak mau tuh bagaimana Ustaz? Ya dipaksa oleh pemerintah Islam gitu, dirampas. Kayak di Indonesia ini, kalau orang tidak mau bayar pajak itu kan bisa dirampas itu asetnya. Bisa dirampas dengan paksa itu untuk bayar pajak. Seperti itu. Jadi pemerintah Islam itu dalam kesungguhan menerapkan zakat, ya seperti pemerintah-pemerintah sekarang, mayoritas negara sekarang dalam sungguh-sungguh dalam menerapkan itu perpajakan begitu. Kan kaidahnya itu siapa yang berkewajiban bayar zakat fitrah, yaitu orang yang berkewajiban kasih nafkah kan gitu kan, nafkah kan gitu kan. Maka ada orang kafir, dia punya anak muslim, punya orang tua muslim, punya budak muslim. Lainnya semua kan nafkahnya jadi tanggungan dia. Maka akhirnya zakat fitrah menjadi tanggungan dia. Kalau dia tidak mau bayar zakat, ya datang petugas zakat untuk memaksa, untuk mengambil zakat dari dia secara paksa. Oke, apalagi? Yes, Ustaz. Jazakallah Ustaz.
Yang lain? Ada enggak? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajib aidan fi mali baitil mal li'adami ta'ayyunil maliki. Jadi tadi dikatakan bahwa di antara syaratnya zakat itu apa? Pemiliknya itu harus tamil milik. Maka budak tulen, budak mudgabar, budak mustauladah, budak mukatab nggak wajib zakat. Termasuk di sini harta betul mal walaupun jumlahnya triliunan nggak ada zakatnya karena tidak jelas siapa pemiliknya. Wala fil malil mauqufi. Juga tidak wajib zakat dalam harta yang diwakafkan li'annahu milkun dhaifun. Karena ini kepemilikan yang lemah. Bidalili annahu la yamliku tasarrufa fi raqabatihi. Dengan dalil annahu satamani siapa? Mauquf alaih. Jadi mauquf alaih ini walaupun dia berhak mengambil hasil barang wakaf, tetapi dia tidak bisa bertasarruf di dalam barang wakaf. Nggak bisa menjual, menghibahkan nggak bisa. Annahu satamani mauquf alaih kula yamliku tasarrufa fi raqabati di dalam zatnya malil mauquf. Maka falam tajib az-zakatu fihi. Tidak wajib zakat fi dalam malul mauquf kal mukatabi wa ma fi yadihi sebagaimana budak mukatab dan apa yang ada di tangannya mukatab. Amida kanat ardan aw asjaran wa kanat mauqufatan ala muayyanin. Kecuali kalau yang diwakafkan berupa tanah atau buah pohon-pohon. Jadi pohon-pohonnya dimaksud pohon kurma atau anggur. Dan dia bercocok tanam di situ, bertani, berkebun. Kemudian diwakafkan kepada, jadi tanah pertanian dan buah pohon-pohon tadi diwakafkan kepada orang yang muayyan. Wahidin atau jama'atin. Baik satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Wajib al-usyuru fi hububiha. Maka wajib zakat sepersepuluh di dalam biji-bijian hasil panennya. Wathimaria dan buah-buah hasil panennya. Kita balaghon nisaban ketika sampai satu nisab. Jadi di sini barang wakaf itu aslinya enggak ada zakatnya. Kecuali kalau mauquf alaihnya itu muayyan. Jadi kalau wakafnya itu kepada fakir, miskin, ulama, ustaz, santri enggak ada zakat karena enggak jelas itu pemiliknya. Tetapi kalau mauquf alaihnya muayyan dan harta yang diwakafkan itu hasilnya adalah harta yang wajib dizakati, maka ya wajib zakat. Wa tabaduhum fi syai'in maqufin ala imamil masjid awil mudarris. Sebagian ulama berfatwa mengenai barang yang diwakafkan atas imam masjid atau seorang pengajar. Biana talzamu zakatuhu kal muayyani. Jadi ini saya wakafkan kepada imam masjid Al-Huda, imam masjid Syafi'iyah, begitu. Kepada orang yang ngajar di masjid ini. Jadi mudaris yang muayyan, yang ngajar di situ nggak banyak, satu dua orang saja. Maka wajib zakat kal muayyani sebagaimana mauquf alaih yang muayyan. Oleh Ibnu Hajar wa fi nadharud dhahir. Fatwa ini perlu ditelaah ulang, dipelajari ulang. Balil aujau khilafuhu. Sebaliknya pendapat yang diunggulkan berbeda dengan fatwa tersebut. Li'anal maqsuda bidzalikal jihad, bidzalikal jihadu duna sasin muayyanin. Karena kata-kata imamil masjid, imamil masjid, mudarris seorang pengajar itu adalah sifat yang dimaksud adalah jihadul ammah. Ketika mauquf alaih itu jihadul ammah, seperti fuqara, masakin, nah, itu nggak wajib. Sehingga di sini pandangan Syekh Ibnu Hajar yang nggak wajib zakat. Jadi li'anal maqsuda bidzalik. Nah, dimaksud dengan kata-kata tadi, imamil masjid, mudarris, iqal jihad, jihad umum, bukan orang tertentu. Fala tajibu fi zakat, maka nggak wajib zakat. Tapi ini memang agak beda. Beda yang mengakui wakaf kepada, sawakaf kepada fakir, miskin, sawakaf kepada para ulama, sawakaf kepada para santri. Ini kan memang arah yang
apa itu namanya, ghairu mahsurah, arah yang tidak terbatas jumlahnya. Dan sedangkan dalam surah ini dia mengatakan saya wakaf kepada imam masjid. Nah, ini imam masjid yang bagaimana kan gitu kan? Sehingga ini makanya dipahami sebagian ulama, ini dianggap kal muayyan, imam masjid, seorang pengajar, sehingga dianggap ini satu orang begitu. Tetapi Syekh Ibnu Hajar memahami, enggak, ini tidak muayyan, ini seperti jihadun ammah, sehingga tidak wajib zakat. Wa amma sabi wal majnunu wala yukhatabani biha ma tajibu fi malihima. Nah, perhatikan. Anak kecil, orang gila tidak diperintahkan untuk bayar zakat. Karena apa? Li'annahuma ghairu mukallafain. Karena keduanya ghairu mukallaf, maka tidak ada perintah zakat kepada keduanya. Bal tajibu fi malihima. Tetapi zakat wajib di dalam harta keduanya. Ini namanya tahqiq di dalam ibarat. Anak kecil, orang gila nggak wajib zakat, tetapi wajib zakat di dalam harta keduanya. Sehingga fayajibu ala waliyihima ikhrajuha min malihima. Wajib atas wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Kama yajibu fi malihima dhamanu ma atlafahu. Sebagaimana wajib di dalam harta keduanya, mengganti apa yang dirusak oleh keduanya. Jadi begini ya. Ini tafrik daripada qaul jadid yang mengatakan bahwa zakat itu adalah satu kewajiban yang berkaitan dengan ainul mal, bukan dengan zimmatul malik. Jadi kalau Qauti mengatakan zakat itu satu kewajiban yang berkaitan dengan zimmatul malik, tanggungan orang yang memiliki harta. Nah ini dirot pendapat ini bahwasanya anak kecil, orang gila itu ghairu mukallaf. Bagaimana dia diwajibkan zakat? Wong dia ini ghairu mukallaf. Dirot pendapat ini. Bagaimana anak kecil, orang gila ini dikhitopi kewajiban zakat, punya tanggungan kewajiban zakat, ini nggak masuk. Muskil. Sedangkan mereka berdua ghairu mukallaf. Maka disitulah qaul jadid, istihad Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berubah, bahwasanya zakat ini berkaitan langsung kepada harta yang dizakati, satu kewajiban yang berkaitan langsung dengan harta yang dizakati, bukan dengan tanggungan pemiliknya. Dan nanti tafriknya tuh jadi panjang ini. Makanya termasuk kalau kita ini berkewajiban zakat tadi, jadi tafriknya di sini satu, anak kecil orang gila memang gak wajib zakat, tetapi dalam hartanya itu ada zakat. Begitu. Seperti kalau ada anak kecil punya rumah, anak kecil punya, dia sudah berpenghasilan atau punya warisan, dia punya mobil, maka oleh pemerintah dia berkewajiban, bukan dia, di dalam rumahnya, di dalam mobilnya ada pajak, begitu. Ada pajak. Maka pajak ini nggak ada kaitan dengan anak kecil, nggak ada kaitan dengan orang gila, nggak ada. Pajak ini kaitannya dengan mobil dan rumah. Di dalam mobil ada pajak, di dalam rumah ada pajak. Walaupun orang gila, anak kecil, nggak ada kaitan dengan kewajiban itu. Nah, begitu pula di dalam Islam itu anak kecil, orang gila, ghairu mukallaf, tidak ada aturan masalah kewajiban zakat itu tidak ada pada dia. Tetapi ketika dia memiliki harta yang wajib dizakati, maka di dalam hartanya itu ada zakat. Karena apa? Zakat itu kewajiban dari Allah yang langsung berkaitan dengan harta, bukan dengan pemiliknya, bukan. Ada zakat, ada harta, ya ada zakat. Nggak ada harta, nggak ada zakat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kayak tadi, apa itu, masalah kepemilikan. Jadi ketika orang itu
toko, orang tuh punya apa itu, punya padi gitu. Orang punya panenan padi, punya panenan kebun, kurma, kemudian anggur. Maka ketika istidad padi ini kurma sudah mulai, padi sudah mulai menguning, kemudian kurma sudah mulai berwarna merah, gitu, atau kuning itu, jadi sudah mulai mateng itu, maka di situ apa namanya 1/10 dari hasil pertanian itu sudah bukan milik dia, itu sudah miliknya mustahik zakat, sehingga dia tidak boleh bertasarruf. Seorang petani dia tidak boleh menjual seluruh hasil panen secara tebasan. Jadi kalau dia ini ada panenan 2 hektar, 1 hektar dijual semua, maka ini kol jadid yang sah cuma, kalau zakatnya 10% ya, yang sah cuma 90%, yang 10% itu jual beli tidak sah. Karena itu sudah bukan milik dia. Sudah bukan milik dia, miliknya 8 golongan tadi. Orang punya kebun kurma, kemudian ditebas, dijual secara tebasan. Maka yang 90%, ini kalau pengairan tanpa biaya loh. Atau 5% apabila pengairan pakai biaya, itu jual beli tidak sah. Karena yang 10% atau 5% itu bukan hak milik. Ini tafri daripada qol jadid. Jadi kalau ikut qol qadim ya beda lagi. Bahwa zakat ini tata'alaku bidhimmatil malik, beda lagi. Maka ini jual beli ya sah, yang penting Anda punya hutang gitu loh. Anda punya hutang kepada mustahik zakat gitu, sekian. Dan ini mau dijual semua ya boleh, dijual semua padinya, dijual semua kurmanya. Dan nanti cara mengetahui zakatnya bagaimana? Ya tanya kepada pembeli, dapat sekian berapa ton, dan nanti dia wajib keluar zakat 10% atau 5% sesuai tafsiran di atas. Oke. Jadi ini karena waktunya sudah habis, di sini sudah mirip, maka ini mungkin, oke, ada pertanyaan? Ada Afwan, Zat. pertanyaan? Ya, Saya ingin bertanya perkara yang di luar pelajaran, Zat. boleh. Jadi kan kalau dalam kitab-kitab fikih, pendapat yang muktamad mengatakan aurat wanita itu seluruh badan di luar salat. Terus, Jadinya tapi itu sekarang ni yang ternyata yang berlaku di luar, um, banyak yang enggak menyempurnakan hal tersebut. Jadi apakah ada kaul-kaul yang mungkin yang marjuh yang mengatakan yang mungkin yang lebih ringan daripada yang itu, yang mengatakan seluruh badan? Itu itu saja, Ustaz. sudah saya nukil di Tasil Juz 1 di akhir bab Satrul Aurat. Jadi memang ini ulama ada 2 pendapat mengenai aurat wanita di luar salat. Jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini juga pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, aurat wanita di luar sholat, indal ajanib, di depan laki-laki yang bukan mahram, itu seluruh tubuhnya. Kemudian pendapat kedua, ini juga masih dalam lingkup mazhab Syafi'i. Ini aurat wanita di luar sholat, itu ya sama dengan aurat di dalam sholat. Jadi ilal wajha wal kafain. Nah, begitu. Sehingga ikut pendapat yang kedua ini, maka wanita ketika dia sudah pakai jilbab, sudah menutup aurat sempurna, cuma dibuka telapak tangan dan mukanya, ini sudah gak berdosa. Sudah tidak berdosa. Tetapi membuat laki-laki
melihat, lah itu salah laki-laki. Perintah Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Jadi begitu itu. Yang salah itu laki-laki, wanita nggak bersalah gitu loh. Ikut pendapat ini. Lah ikut pendapat yang pertama yang muktamad, kalau wanita ini dilihat orang, dia tidak pakai cadar, maka ya yang dosa dua-duanya. Dia membuka auratnya berdosa, laki-laki yang melihat juga berdosa. Nah karena ini kondisi masyarakat bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia, ini mayoritas umat Islam belum siap untuk memakai itu qaul mu'tamad gitu. Pendapat yang mu'tamad yang menyatakan aurat wanita di luar sholat seluruh tubuhnya di depan ajanib, di depan laki-laki yang bukan mahram, ini mayoritas umat Islam di seluruh dunia belum siap. Jadi maka dari itu ya, karena ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ya sudah. La yungkarul mukhtalafi gitu. Tidak wajib diingkari perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Jadi untuk kita, keluarga kita, santri kita, diarahkan pendapat yang paling kuat yang muktamad tadi. Kalau yang muktamad tadi, jadi disuruh pakai cadar. Ini untuk kita, keluarga kita, santri-santri kita, dan orang-orang yang memang sudah siap untuk memakai pendapat itu gitu. Nah, adapun masyarakat awam atau masyarakat yang memang belum siap, ya kita arahkan pakai baju yang longgar, jangan baju ketat. Jadi baju yang longgar, kemudian jilbab yang longgar. Nah, ini istilahnya sudah standar minimal, dia sudah menjalankan itu syariat Islam. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami? Terima kasih Ustaz, faham Ustaz. Oke. Ini yang bisa kita sampaikan di pengajian ini, karena di Mekah ini sudah masuk waktu maghrib. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Subhanallah wa hamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang ngaji sore ini juga dimudahkan Allah segera ziarah ke Makkah Mukarramah. Amin, amin. Ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahnya. Amin. Al-Fatihah. Hakim, keluarga saya Hakim. Amin. Gimana Ustaz? Keluarga saya dari Nizam ini. Oke Ustaz, saya keluarkan semua Ustaz ya. Ya.